Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Wala haula wala quwata illa billah. Wa man ittaba'a huda ila yaumil qiyamah amma ba'du. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwan wa akhwat rahimani wa rahimakumullah. Patut kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada sore hari ini kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala di majelis yang mulia ini dalam rangka bermajelis ta'lim, yang mudah-mudahan dengan bermajelis ta'lim ini Allah mudahkan jalan kita menuju surga Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah sabdakan, man salaka tariqan yaltamisu fi ilman sahalallahu lahu bi tariqan ilal jannah. Barang siapa menempuh jalan, di jalan tersebut dia mencari ilmu, Allah mudahkan jalan dia dengan sebab mencari ilmu tersebut jalan menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kehadiran kita di sore hari ini dimasukkan pula oleh Allah Subhanahu wa taala termasuk kategori orang-orang yang selalu mensyukuri nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala, di antaranya nikmat sehat dan waktu luang. Yang kedua, nikmat tersebut banyak dilupakan manusia sebagaimana yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah sabdakan, nikmatani maghbunun fi ma katsirun minan nas asyatul faragh. Ada dua nikmat, yang dua nikmat tersebut banyak dilupakan manusia, yaitu nikmat sehat dan waktu luang. Oh nggih Pak, enten kita Bulughul Maram mboten jenengan? Jenengan pendet. Bulughul Maram kula ketinggalan kok. Mari fokus teng niki wau teng fotokopi, jadi harusnya Bulughul Maram dibawa juga karena nanti mau nggak mau ada kaitannya dengan hadis-hadis tentang puasa yang ada di Bulughul Maram gitu. Itu. Nggih, aku pikir kok yo melok ketinggalan nggih. Nggih, karena ada kaitannya nggih nanti mau nggak mau ada rujukannya ke Bulughul Maram. Ini hanya untuk perbandingan saja. Terusan mungkin juga kalau bawa Al-Quran nggih monggo nggih, karena mungkin butuh membuka Al-Quran bisa jadi, atau bawa buku kosong. Nek iku wis gak usah buku kosong, nulis ning kono ya kena. Misalnya mau ada sesuatu yang dicatat itu. Tak nyelek Bulughul Maram Pak Harjito kok nggo rujukan nek menawa aku butuh, mari aku ngranggo. Jadi semoga kehadiran kita di sini ini mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala nggih. Dan tak lupa nggih, hari demi hari nggih kita rasakan begitu cepat nggih. Sangat cepat sekali nggih. Kita rasa dulu kita baru saja membahas tentang puasa di bulan Ramadan, tiba-tiba sekarang sudah waktunya puasa lagi. Jadi hari demi hari nggih, kita itu sibuk bekerja, bahkan rencana pekerjaan kita atau rencana di hari itu, misalkan mau bermurojaah atau mau beribadah, belum selesai, kerjaan belum selesai, tiba-tiba sudah waktu sore, sudah berganti, sudah malam itu. Tiap hari seperti itu, cepat sekali, hari demi hari, pekan demi pekan, tiba-tiba satu bulan, nggak terasa. Apalagi orang yang punya hutang itu. Tiba-tiba wayahe bayar utang itu, satu bulan itu jatuh tempo tiba-tiba itu. Masya Allah cepat sekali nih. Bahkan kula tesih ngrasakake seolah-olah baru keluar sekolah kemarin itu, padahal tiba-tiba anak sudah besar itu. Iya memang seperti itu. Dan kemarin kita kan baru bahas tentang puasa itu, tiba-tiba sekarang sudah puasa lagi itu. Maka tahu-tahu nanti tiba-tiba kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, kita nggak akan terasa itu. Dan umur kita itu kalau normal ya hanya sampai 60 ya.
dan untuk mengejar amalan, sehingga amalan itu mencukupi untuk bekal di akhirat. Itu kita membutuhkan umur yang panjang sebenarnya. Umat dahulu umurnya sampai bisa 1000 tahun itu, karena mereka beramal soleh selama 1000 tahun tersebut untuk bekal di hari akhirat itu. Sedangkan kita hanya 63 tahun. Oleh karena itu Allah memberi keistimewaan kepada umat Muhammad dengan umur yang pendek ini bisa mencapai amalan yang panjang seperti umat-umat yang terdahulu mungkin bisa 1000 tahun. Nah, karena apa? Karena dilipat gandakannya pahala, dan juga terutama di bulan Ramadan ini, marilah kita sambut bulan Ramadan ini dengan penuh semangat. Jangan disia-siakan waktu. Siapa tahu kita tidak akan mendapatkan bulan Ramadan lagi yang begitu berlipat ganda sampai 1000 bulan. Dan 1000 bulan di malam Lailatul Qadar itu setara dengan sekitar 83 tahun. Iya, sehingga kita seandainya menemui Ramadan khusyuk dan fokus di bulan Ramadan, misalkan 2 atau 3 Ramadan, kita setiap tahun harusnya menemui itu, memfokuskan diri di bulan Ramadan agar kita itu mendapatkan bekal yang banyak. Ya. Padahal kita yang sekarang ini sudah sampai 80 tahun siapa? Jenengan pun 80. Masih 71. Amalannya jenengan dari kecil misalkan kan 70 sampai sekarang itu tidak sebanding jika ngunangi Lailatul Qadar itu. Makanya rugi sekali jika di Ramadan kita tidak fokus, terutama nanti di akhir-akhir Ramadan, dan rugi sekali jika kita tidak mempelajarinya, karena itu ada ilmunya, bukan hanya puasa saja, nanti ilmu tentang iktikaf, ilmu tentang Lailatul Qadar itu harus dipelajari, karena ilmu tentang puasa itu adalah wajib hukumnya dipelajari. Oleh karena itu marilah kita renungkan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam an Abi Barzah al-Aslami radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tazulu qadama abdin, la tazulu qadama abdin, tidaklah beranjak kaki seorang hamba yaumal kiamati, besok pada hari kiamat, dia tidak akan bergerak baik menuju surga maupun menuju neraka. Yaumal kiamati, di hari kiamat, hatta yus'alu an umrihi fi ma'afnah, sehingga ditanya tentang umurnya, untuk apa umurnya dia habiskan. Apakah hanya untuk bermain-main saja? Ya. Apakah untuk bekerja saja dan melupakan akhirat? Memang bekerja itu ibadah, memang betul ibadah, tapi bekerja dengan tujuan akhirat itu tidak akan menyia-nyiakan akhirat. Jika ternyata dia kerja itu juga ibadah, Ustaz, iya ibadah, tapi ternyata dia lupa akhirat dengan pekerjaan tersebut, maka ini hanya omong kosong itu. Hanya omong kosong. Karena apa? Karena berarti dia tujuannya itu sebenarnya dunia, hatinya itu lebih besarnya ke dunia, bukan ke akhirat. Kalau hatinya lebih besarnya ke akhirat, itu pasti pekerjaannya tidak melupakan akhirat. Ngaten wae. Ya jelas. Karena akhirat itu lebih utama, lebih diperhatikan, terutama ilmu-ilmu yang wajib. Terutama ilmu-ilmu yang wajib itu. Maka kita periksa hati kita masing-masing, pasti kita merasakan kok. Apa kita bekerja itu hati kita itu benar-benar tujuannya dunia, itu kita bisa merasakan sendiri. Bisa, semuanya itu bisa merasakan sendiri, hanya orangnya sendiri dan Allah Subhanahu wa taala itu. Dan itu banyak kita tertipu dengan yang namanya kerja juga ibadah, iya memang betul. Tapi jika kerjaan itu melupakan akhirat, dan dengan kerjaan tersebut bahkan kita menjadi orang yang pelit, maka itu menunjukkan dia itu hanya di mulut saja itu. Kalau beserta hatinya tidak akan seperti itu. Dia akan menjadi orang yang dermawan. Dia akan menjadi orang yang tidak melupakan akhirat gitu. Jadi la tazulu qadama abdin, tidaklah bergeser dua kaki seorang hamba hatta yus'alu an umrihi fi ma'afna, sehingga ditanya umurnya untuk apa ya habiskan. Tiba-tiba umur kita itu akan habis. Ini Ustadz Firajan ngarani hidup-hidup game over gitu.
Nah, iya, muni ngono wong jan wong kota kan denger game over nek aku ora patek denger. Iya. Wa an ilmihi fi ma fa'al. Dan ditanyakan tentang ilmunya, apa yang ia perbuat tentang ilmunya. Ilmu itu nanti ditanyakan. Kita itu wajib belajar nih, sampai meninggal. Itu wajib. Yang wajib pertama itu yang wajib dulu, yakni ilmu untuk yang akan dia amalkan. Misalkan sholat, berarti dia wajib belajar sholat. Sebelum sholat dia wajib belajar bersuci, karena bersuci syarat sahnya sholat, sebagaimana kita sudah pelajari kemarin. Ketika juga orang mau beribadah wajib berupa puasa, dia wajib pula mengetahui ilmunya puasa. Kalau dia tidak mengetahui, tidak belajar ilmunya puasa, dia akan berdosa. Seperti itu dan seterusnya. Tapi ketika dia mendapatkan ilmunya, setelah dapat ilmu dituntut, apa yang kamu berbuat dengan ilmu itu? Apakah engkau mengamalkan ilmumu? Itu akan ditanyakan besok di hari kiamat. Apakah engkau menyampaikan ilmumu, mendakwahkan? Itu juga juga ditanyakan besok di hari kiamat. Apakah kamu sudah mencari ilmu? Itu juga ditanyakan. Itu makanya an ilmihi fima fa'ala. Ditanyakan tentang ilmunya. Untuk apa? Apa yang ia perbuat terhadap ilmu tersebut, yakni ilmu al-ilmu qala Allah wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah selama ini kita sudah belajar mulai dari bab najis, bersuci, itu termasuk bagian dari ikhtiar kita nggih. Bagian dari thalabul ilmi kita yang insya Allah diridhoi Allah SWT, karena itu wajib nggih. Wajib diketahui masalah bersuci, masalah najis itu wajib itu diketahui oleh orang Islam. Bukan sunnah, belajar itu bukan sunnah, itu wajib itu nggih. Iya. Terus kemudian wa an malihi min aina tasabahu, dan apa itu an malihi min aina tasabahu, dari hartanya dari mana dia mendapatkannya, apakah dari yang haram atau dari yang halal atau dari yang subhat. Ya. Kadang-kadang orang menghalalkan segala cara, dan mungkin kita masih terjerumus kepada yang subhat, ragu-ragu halal atau tidak. Wong usahane utang BRI kan ngono. Kan seperti itu. Iya kan? Mau bilang haram dia terpaksa gitu. Kan seperti itu. Tapi yang jelas riba haram itu loh. Yang jelas riba itu haram. Itu yang pasti nggih. La'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akila riba. Rasulullah SAW melaknat nggih pemakan riba. Jadi tukang renter nilai kuwi atau tukang bange sing mangan hasil riba itu, hasil bunga itu dilaknat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa muqilahu, yang memberi riba sing bungani ya dilaknat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oh, alasannya aku kan enggak mangan riba, wong aku itu wong sing tertimpa riba kan ngono. Aku iki apa iku wong sing tertimpa riba, sing haram lah sing kuwi njuke ribane aku kan ora. Tidak, sama-sama haram karena sama-sama dilaknat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Gitu. Nek terpaksa urusane dhewe-dhewe, alasan terpaksa iku ora urusane majelis taklim. Iya gitu. Akila riba wa muqilahu nggih. Wa katabahu nggih, yang mencatat nggih. Sing tukang nggawa kertas ngresuk ning pasar wireng kuwi. Heeh. Wa syahidai, sing jadi saksi bila ada saksinya. Maka semuanya dilaknat oleh Rasulullah SAW. Maka ditanya oleh Allah, dari mana hartamu? Apakah dari yang haram termasuk dari riba misalkan? Maka itu akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala lagi. Wa fima anfaqahu, dan untuk apa harta itu dinafkahkan? Nah, apakah untuk sesuatu yang diridhoi oleh Allah ataukah untuk sesuatu yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala lagi? Tinggu gendaan misalnya nek wis dihartake, itu kan sesuatu yang haram itu. Atau apapun lah itu, digawein delok acara-acara hiburan yang ada keharamannya misalkan. Maka itu nanti ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, wa fima anfaqahu. Kemudian wa an jismihi fima ablah, dan dari ditanya tentang jasadnya, badannya ini, sehatnya ini, yang diberikan oleh Allah nikmat ini. Ditanya apa yang ia berbuat terhadap badannya tersebut. Apakah untuk ngeplaki wong kan ngoten.
Apakah untuk jiwit wong, nyaduk wong misalkan. Makanya kita lihat ya nikmat-nikmat orang itu. Orang-orang itu yang kita lihat itu yang kejam-kejam itu. Selama ini mungkin orang-orang yang suka nyadui wong itu wae kadang yo sikile lumpuh itu. Itu banyak kasus itu. Dan itu dibalas di dunia itu. Banyak kasus itu bisa diteliti itu. Dibalas langsung di dunia oleh Allah Subhanahu wa taala itu. Langsung. Iya. Karena balasan memang ya ada yang langsung di dunia itu. Tapi kita jangan minta dibalas langsung di dunia, kita minta ya Allah ampunilah dosa-dosaku itu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu doa yang terbaik yang diajarkan Rasulullah SAW. Karena dulu ana wong ngri-ngrian ora mati ra urip, lara terus mbayang cara saiki dadi kembang bayang. Didatangi oleh Rasulullah SAW. Ternyata dia berdoa, ya Allah, dosa-dosaku jenengan adab teng dunya, ya Allah ampun diadab teng akhirat itu. Akhirnya dia diadab di dunia, nggak kuat dia, nggak hidup, nggak mati dia, jadi kembang bayang. Terus kemudian oleh Rasulullah diajari doa, jangan doa begitu, berdoalah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, kemudian sembuh orangnya. Seperti itu, minta diampuni oleh Allah SWT, jangan minta diadab. Itu ngeri-ngeri dari kembang bayang. Makanya orang-orang yang di kembang bayang itu membohiku, mungkin bisa jadi doanya yang salah, atau bisa jadi dia punya dosa, tapi ketika ingin diangkat dosanya oleh Allah lewat sakit, dia malah di dalam sakitnya terus menambah dosanya. Misalkan dia sakit, dia tidak ridho dengan sakitnya, dia mengeluh, ya, dia bahkan mungkin memusuhi Allah, tidak mensyukuri nikmatnya. Bisa jadi dia nggak sembuh-sembuh akhirnya itu. Maka orang yang sakit lama itu harusnya introspeksi diri. Introspeksi diri, sebagaimana Nabi Ayub itu, Nabi Ayub dikasih sakit itu sekitar 18 tahun. Beliau bilang apa? Aku sakit baru 18 tahun itu. Nikmat sehatku berapa tahun itu. Jadi dia masih bisa bersyukur dalam sakitnya itu. Nah, orang yang seperti ini loh akhirnya diberi nikmat oleh Allah, diberi kesembuhan. Setelah sembuh Nabi Ayub menjadi kaya raya dan mempunyai anak yang banyak lagi itu. Itu Nabi Ayub. Maka kita ketika sakit, ya sudah, kita ingat nikmat Allah, kita bersyukur, masih bisa mensyukuri, itu juga luar biasa loh. Jadi orang Islam itu yang paling kalau bisa itu kita bersabar, kalau tidak bisa bersyukur ya bersabar ya. Kalau bisa sakit masih bersyukur, itu yang sungguh luar biasa, itu koyok Nabi Ayub itu. Nah, sungguh luar biasa ya. Iya. Jadi memang kita seperti itu ya. Makanya dari itu umur kita yang sedikit ini kita semangat ya, untuk mencapai bulan Ramadan itu nanti maksimal gitu. Kita pelajari ilmunya dari sekarang ya. Ya, karena termasuk harta tadi, harta yang kita dapat itu, harta yang baik itu hanyalah untuk orang-orang yang soleh ya. Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, ni'mal malus sholihu lirrojulis sholih. Sebaik-baik harta itu adalah hartanya orang soleh. Kenapa hartanya orang soleh? Karena harta tersebut diinfakkan untuk sesuatu yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Orang yang soleh itu adalah orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Pengen enggak jadi wali Allah? Pengen. Jadi wali khusus ya. Jadi wali khusus, walinya Allah Subhanahu wa taala. Jadi wali khusus itu nanti hidupnya itu la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Tidak ada rasa takut, tidak ada rasa bersedih hati. Hidupnya itu enak, tanda-tandanya walinya Allah itu hidupnya itu santai. Kayak Pak Harjito nih loh, ora wedi, ora kuwatir, santai wae. Ngelokno wong sak karepe ora kuwatir digedhingi wong ngono wis. Santai. Iya. Iya memang santai, memang ciri-ciri wali Allah itu seperti itu. Makanya ning gone ayat Al-Qur'annya inna auliya Allah. Nggih. Al-Quran surat apa itu? Tak catat ya, moga kadang Pak Rizdo ngajak surat apa nih gue masalah kadang-kadang. Aku nih rata catat railing, tapi aku wis hafal tapi railing suratnya, mulai kadang-kadang rata sebut no. Iya. Ya monggo nek mboten Al-Quran nanti dibuka tak golekno ayat suratnya gitu. Aku wis hafal tapi gak roh, biasanya aku kan ngono. Tak goleki mang sore iki surat apa iki aku ngono. Iya, ternyata itu surat Yunus ayat surat ke-11 surat ke-10 nggih. Surat Yunus juz 11 surat ke-10 nah, lengkap iki goleki nang kono kok halamane bareng tak dono. Ya. Masalah wali lho ya. Wali ku surat Yunus iki rada santai wae, aku ora nggo kitab Bulughul Maram, tak nggo perbandingan kok. Nggih.
Surat Yunus juz 11 surat ke-10 ayat 62. Halaman 216. Biasanya seri cocok bengonku biasanya. Jadi ala inna auliya Allah, ingatlah nggih bahwasanya wali-wali Allah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Tidak ada rasa takut, tidak ada rasa bersedih hati. Napa? Surat Yunus ayat 68. Ayat 62. Bukan 68, Pak. 68 kebacutan adu. Ala inna Iya, waca monggo, Bos. Ben seru. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ala inna auliya Allahi la khaufun alaihim wa la yahzanun. Walahum. Wala yahzanun. Ono hume, Pak. Wala hum Nah. yahzanun. Nggih. Nggih, lagi keliwatan hae ora ketok. Nggih. Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Jadi orang yang bertakwa itu cirinya itu kalau benar-benar dia bertakwa, dia itu tidak akan rasa khawatir nggih. La khaufun alaihim. Tidak bersedih hati. Apapun yang terjadi, musibah apapun yang terjadi, dia tidak bersedih hati. Dia ikhlas saja itu dari Allah Subhanahu wa taala. Dia terima saja. Walaupun nggak punya uang nggak apa-apa. Iya, santai saja dia hidupnya itu. Contohnya siapa zaman sahabat Uwais Al-Qarni? Padahal ganti duit Pak mangan leles-leles. Tapi hidupnya bahagia dia. Gitu. Ya. Wa kanu yattaqun. Karena apa? Orang-orang yang bertakwa ini meskipun nggak punya duit, engko wayahe bayar SPP duit teko itu loh. Nah, masalah di situ dia yakin itu nek wis jatahe mesti ditekano karo Allah Subhanahu wa taala nggih. Iya, aku kenane iki wayahe bayar SPP ki urung duwe duit iki. Doa iku, santai wae kok wayahe ra teko ngono, teko tenan, teko dari dua arah sampai luweh kenane. Ah, kan ngono. Ya mbok ndi gak tadono jenengan kan ngoten. Iya. Iya, teko dari dua arah sampai lebih duwike kan ngono. Iya. Karena memang seperti itu, wayahe teko, dihitung-hitung gak totok lah lho wayahe teko itu. Maka kita santai aja nggih. Karena nek wis jatah iku jenenge tidak ada rasa khawatir, tidak ada rasa takut gitu. Sudah kita jalani saja hidup ini wong ana sing nata urip. Jarene wong Jawa ngene urip kaya wayang kan. Wis ana dalange lho, sampai sampean bingung-bingung kan ngoten. Wah, mesti dijalankan terus sampai tujuannya. Kok ternyata kita ndonga ya Allah njaluk sugih, njaluk dhewe sak miliar ora duwe-duwe. Iku ada rahasia di balik hati kita. Mungkin hati kita itu masih kotor. Artinya apa? Nek sampai dikei dhewe sak miliar elah elu ngono lho. Malah rasa bomah. Malah gladrah. Mulane kok ternyata sampai tuwek saiki kok ternyata ditakdir miskin padahal wis ndonga njaluk duit akeh kok gung dikabulno secara real itu Allah tahu diijoli sumbene akhirat ganjarane padha wong sugih. Mergo apa nek dikene ning donya Allah ngerti wah wong iki nek tak kei rusak malahan itu. Itu berarti Allah tahu yang lebih makanya wong bertakwa ridho dia ya wis gak diparingi ya wis. Karena apa dia tahu ini ada rahasianya di balik Allah tidak memberi secara real itu loh. Mungkin Allah memberi secara kesehatannya, Allah memberi secara apa itu keimanannya, ya. Atau Allah memberi hatinya menjadi lapang sehingga dia bisa menerima takdir. Itu bagian dari pemberian oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka padahal doa itu sehari kita lebih dari berkali-kali lebih dari 5 kali doa minta rezeki. Nah, itu di antara dua sujud kita sampaikan terus itu. Warzuqni, ya Allah berilah aku rezeki itu. Itu terus itu tiap hari kita berdoa. Iya. Meneh urung sampai dongane dhewe njuk dhewe sak miliar misale kan. Iya, iku nanti begini loh. Kita berdoa yang buahnya enggak apa-apa. Karena apa? Allah itu pasti mengabulkan doa. Itu janji Allah. Pasti dikabulkan dan itu pasti menjadi real yang nyata. Meskipun enggak nyata secara yang kita anggap sekarang ini. Bisa jadi diberikan berupa kesehatan kita, bisa jadi berupa keimanan kita. Dan yang terpenting adalah yang kita doakan itu akan menjadi pahala besok di akhir kiamat, besok di akhirat diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah udhuni astajib lakum pasti tak kabulkan. Itu pasti kepastian yang nyata. Makanya kita enggak berdoa itu sebenarnya rugi. Kok ono mulane ning gone ati disebutno nek ono wong ndonga dia rumangsa gak dikabul-kabulno dia termasuk orang yang kesusu. Itu. Yo tetap doa terus sampai kita mati doa terus.
kok ora duwe dhek sak miliar yo ndonga terus gitu lho kan ngono. Iku pahalane gede iku ndonga iku. Lah sampean ndonga pisan njaluk dhek sak miliar. Iku intine padha ambek dikeki sak miliar karo wong Allah pasti mengabulkan kok. Nah, ku nek sampean ikhlas bisa jadi itu ditulis sedekah sak miliar kan ngono. Kan seperti itu. Nah, makanya orang yang bertauhid santai. Inna auliya Allah la khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun gitu. Alladzina amanu wa kanu yattaqun, orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang bertakwa gimana piye cirine? Iku di surat apa? Aku apal ayate lali surate. Nah, tak golekno neh ya. Oh, gak tak catet, Ji. Iku lho, wasari'u ila magfiratin min rabbikum lho. Ali Imran ya. Jadi apa iku? Alladzina yunfikuna fisarra'i wad-dharra'i wal qiyadiminal ghaidhi wal 'afina 'anil nas. Nek kira-kira bener-bener bertakwa dan kira-kira waline Allah tenan, ning atim gak ndirasa kuwatir, gak ndirasa takut, ya toh? Iku sampean nanti pasti mempunyai ciri-ciri iki. Nek gum ciri-ciri gak mungkin iso merasa iso duwe rasa itu la khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun, gak mungkin nek sampean gak duwe ciri-ciri iki. Cirine apa? Alladzina yunfikuna fis-sarra'i wad-dharra'i, wong dermawan, lomo enteng gitu, entengan tangan gitu. Dan itu ciri wali itu tidak hanya di surat Ali Imran itu saja. Ali Imran ayat pinten Pak niku? Tak catet ora ya. Ali Imran ayat 133 nggih, terus. Catet mau niku penting-penting iku. Nggih. Terus termasuk lagi nggih. Termasuk lagi cirine wali itu ada di ayat ya. Ada di surat Al-Baqarah ayat 274. Itu cirinya wali lagi nggih. Bahkan ini pada zaman sahabat Nabi. Zaman sahabat Nabi ono sing melarat, ono sing sugih, semuanya sifatnya seperti ini. Jadi dermawan itu gak usah ngenteni sugih dalam arti apa? Akeh bondo. Dermawan itu gak usah ngenteni akeh bondo, ngoten lho nggih. Nek sugih semua orang kadang wong miskin sugih. Yakni kata Nabi al-ghina ghinan nafs. Kaya itu kaya hati. Dia sewantai wae uripe. Monggo wayahe butuhan teko yo jatahe teko. Nyatane selama iki wah, kadang kita bingung juga ya sing kadang ngene, sing anak loro wis susah ngene bocah sekolah wayang ngene. Nah nyatane kae sing anak papat, anak 5, anak 15 atau 16 iku Pak Kaji Sirot iku Pak Suratman. Ya? 14 nggih Kaji Sirot niku. Kaji Sirot nyatane yo ana jatahe kan ngoten. Itu. Mulane ora usah melok mikir nemen-nemen gitu. Ngoten. Ki melok mikir nemen-nemen ya stres mikir butuhan teman-teman gitu. Makanya butuhannya gak usah dipikir teman-teman, tapi kita yang penting usaha, yang penting bekerja gitu. Nah, ikhtiar itu penting. Nek gak bekerja sampean jenenge itikal berdosa kita. Pada Allah ndek tanggungan gak gelem mergawe iku dosa. Yo mergawe sekedare mergawe sing penting tenanan, nanti mungkin gak karo Allah gak dikei rezeki lewat penggane kuwi, kadang dikei lewat lainnya. Mungkin ketemu temane. Tak kayak contoh misalnya yo. Misalnya ana wong pengen lunga haji. Tenanan pengin iki, ora ndek duit kan, otomatis lunga haji kan butuh duit. Akhirnya dia menabung, dia bekerja semangat. Padahal ditumpukno hasilnya lho meneh mokur apa iku wong cilik mergawe cilikan ngono ae. Iku suwe ra tok, tapi nek dia semangat, ternyata dia benar-benar mewujudkan doanya, misalnya ingin pergi haji misalkan doanya. Dia mewujudkan dengan nabung dan lain sebagainya, Allah mungkin bisa mendatangkan ternyata petuk kancane Gebian lulusan pada SMA ne petuk wonge wis sugih, oh ayo budal haji bareng aku kan bisa. Intinya nek wis berusaha Allah akan mendatangkan rezeki itu dari arah yang tidak disangka-sangka, terserah Allah gitu loh. Kadang dipetukno kancane gebian sing wis sugih, ayo budal haji bareng aku. Piye bro kabarmu kan ngono. Seneng petuk misalnya kancane pleke gebian kan bisa jadi. Allah itu nanti akan mendatangkan rezeki dari jalan yang lain, tidak harus lewat pekerjaannya gitu loh. Seperti itu. Yang penting kita itu yakin itu. Yang penting yakin. Yang penting ya yakin ya. Jadi surat apa? Suratnya ya, surat Al-Baqarah ayat 274 ada kesamaan tentang la khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Jadi orang yang namanya wali yang dia tidak ada rasa takut, tidak ada rasa bersih hati itu harusnya mempunyai ciri-ciri iki. Nek sampean rong duwe ciri-ciri rong iso loman, sampean isih kuwatir terus urip iku. Mesti urip iso kuwatir terus, isih takut terus.
Mbuh takut ramangan mbuh piye kan ngoten. Iya. Jadi surat Al-Baqarah ayat 274, surat kedua ya Al-Baqarah halaman 46. Allah Ta'ala berfirman, alladzina yunfiquna amwalahum bil-laili wan-nahari sirran wa 'alaniyatan falahum ajrum inda rabbihim wala khaufun 'alaihim walahum yahzanun. Nah, iki wali. Alladzina yunfiquna, yaitu orang-orang yang menginfakkan hartanya, amwalahum, harta mereka bil-laili, di malam hari, wan nahari, dan di siang hari. Maka ini kita bisa berlaku untuk Ramadan. Ramadan di siang hari, sore ini misalnya atau awan sampai ngekei jagane bukonan wong. Itu bagus itu. Engko bengi misalnya bar tarawih tapi andum neh iki engko nggo sahur. Kan bisa dipraktekkan amal seperti ini. Dan sampean untuk pahalane wong poso gitu. Nah, sampean trimo ae anu, aku genge wis tuku kurma, aku genge wis tuku kurma. Ngeloloni aku tuku kurma. Wis tak icipi ki mangisan. Iya. Yang sunnah kurma, yang sunnah pertama itu kurma memang, dan dapat pahala jika kita pertamanya kurma itu. Jadi orang-orang yang menginfakkan harta mereka di malam hari dan di siang hari, baik dalam keadaan dia itu menyembunyikan amalnya atau dia menampakkan amalnya, boleh-boleh saja, yang penting ikhlas ya. Falahum ajrum inda rabbihim, maka bagi mereka pahala di sisi Rabbnya, diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak, di antara bentuk pahalanya la khaufun 'alaihim walahum yahzanun, tidak takut dia. Orang yang gemar bersedekah iku ora wedi, Pak. Coba wae le. Sampean saiki mungkin apa sedekah sik mindak-mindi ngene. Coba le, nek sampean kuwate 5.000. Kan sak kuwate to sedekah itu. Bukan apa, bukan ngenteni sugih. Aku nek gak sedekah 100.000 isin lah gak karena Allah neh. Gitu. Heeh. Ape urun 100.000 isin syukur 100.000. Ah ora sida. Akhire aku ra duwe 100.000 duwe nek mokor 10.000. Ya ora sida kan ngono. Ora usah isin, sing penting ikhlas itu loh. Nah, itu yang terpenting ya. Wala khaufun 'alaihim walahum yahzanun. Dan juga la khaufun 'alaihim walahum yahzanun, di samping maknanya secara dohir, orangnya hidupnya itu enjoy dan santai, enak, nikmat nggih. Pokoknya bahagia lah uripe iku. Wong ora ndek kuwatir lho, Pak. Ora wedi, ora bahagia piye. Wong sing gare gak bahagia iki kuwatir mbek apa? Wedi. Itu ora bahagia hidup. Kuwatir sesuk iki, jagane sesuk iki. Wah, selempok wong nek ngono terus. Wedi. Wedi sok tahun ngarep ra iso mbayar SPP wedi misalnya. Yo ora tenang hidup itu. Heeh. Meneh diwarangi bar detail malah nyoro, Pak. Kok ngenes temen wong ngantek ngemek bang detail bereng ngono, masyaallah. Ya Allah, aku sakake kadang penjual ning pasar lho, Pak. Pedang cilik-cilik lho, Pak. Masyaallah duwe ra nggo mulai pantek dititili bang iki, Pak. Masa kula kan sobo pasar, Pak. Ngertos yo anggere esuk anak wong nggawa kitab ngene lho. Kitab suci. Nyatet ya Allah, ngono titik genge lagi bar ngekei utang 100.000 dikei 90.000. Sesuk wis ditarik 10.000. Piye urung dienggo kulaan, rong payu wis kalong dhisik, masyaallah. Lah ngono kok ngon ora nggo mulih lho kadangane anune. Ngono iku ora mokor wong sitok tok ngene kadang bakul sitok ora mokor bang sitok utange iku. Masyaallah, ora nggo mulih ngono kok ora sambat dek kok pasar oleh duwe dikekno wong kuwi kok. Kan ngono. Ya nggih. Terpaksa terus ya. Napa? Terpaksa terus. Mboten, nggih. Nggih. Jadi Pak anu apa Bulughul Maram apa pundi nyambut kula? Nggih, monggo. Amit Mas Yono. Heeh. Saurunge iki lho, saurunge kitab iki tak anu tak golekne. Iso goleki to ora iki ora? Saum 287. Lha kok apal jenengan? Oh, ngoten. Nah, masyaallah wis ditek. Nah, niki termasuk pertanyaan bahwasanya ada keterangan bahwasanya sudah dimakruhkan atau bahkan ada yang mengharamkan puasa setelah nisfu Sa'ban, yakni malam ke-16. Ya, ini hadisnya ada di sini nanti. Nah,
Apakah benar seperti itu maksudnya seperti itu. Saya kemarin. Iya. Nah, maka itu penting juga nggih. Tak wacane nggih. Hadisnya di sini diawali dari sini nggih. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la taqaddamu Ramadhana bisawmi yaumin wala yaumaini illa rajulun kana yasumu soman falyasumhu nggih. Nah, kitabku keri dadi nyilek Pak Harjito nggih. Kok iso aku bareng kaya keri mang liyane kaya ora nggowo gitu. Heeh, tapi iki kan ana bab posone gitu loh. Nanti rujukane itu di kitab ini itu dalile rujukane teng Kitabul Maram seperti itu nanti. Jadi la taqaddamu nggih. Taqaddam. Tidaklah nggih. Nabi bersabda, janganlah kamu mendahului Ramadan dengan puasa sehari atau 2 hari. Jadi ketika kurang sehari atau kurang 2 hari kita nggak boleh puasa Ramadan, nggak boleh puasa nggih. Sebelum bulan Ramadan itu jelas kapannya nggih. Jadi malam 29 mbek 30 nggih, tanggal 29 sampai tanggal 30 nggak boleh poso. Gitu. Kecuali seorang yang biasa puasa maka ia boleh berpuasa. Kecuali yang biasa. Dia biasa puasa Dawud maka lanjut terus, nggak apa-apa. Kan ono hadis sih, biasa puasa Senin, Kamis kok pas tiba hari ke-29 atau hari ke-30 itu kok ternyata hari Kamis maka dia boleh puasa Kamis misalkan seperti itu. Boleh jika memang tiap hari sudah rutin seperti itu kebiasaannya gitu. Yang menyebutkan setelah nisfu Sa'ban ada. Ada, bukan di sini. Oh, iya. Bukan di sini. Terus kemudian hadis berikutnya an Ammar bin Yasirin. Yang jelas 2 hari ya atau 1 hari kita kalau tidak terbiasa puasa gak usah engkek gitu. Maksudnya gak usah engkek sok sregep Bu. Apa Ramadan langsung poso kurang 2 dino wis poso sunah, poso saben iki. Biasane ora tau poso nek engkek ngono lho. Iya. Bukan enggak, nanti untuk membedakan nanti untuk memisahkan puasa sebenarnya itu memang seperti itu gitu. Karena apa dikatakan hari syak di sini nanti. An Ammar bin Yasirin qala man shamal yauma alladzi yusyakku fihi faqad ashabal qasim. Barang siapa yang puasa di hari yang meragukan apakah itu tanggal 1 Ramadan atau tanggal 30 Sa'ban, ketika benar-benar tidak tahu maka dia tidak boleh puasa. Kan itu bisa jadi tanggal 30 Sa'ban, bisa jadi tanggal 1 Ramadan. Maka inilah yang dinamakan hari syak. Maka di hari ini tidak boleh berpuasa. Nek puasa piye? Faqad ashabal qasim. Sungguh dia telah berdurhaka nggih, durhaka kepada Abul Qasim yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi wong sing poso tanggal 30 Sa'ban belum jelas bahwa besok itu tanggal 1 belum jelas kok dia puasa nggih. Belum kelihatan, maksudnya belum tahu bahwa itu tanggal 1 Ramadan kok dia sudah berpuasa, maka dia dikatakan durhaka kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gitu. Nah, terus kemudian ya, memang ya, larangan ini berlaku dan jumhur ulama ya, mayoritas ulama bahkan seluruh ulama mengakui bahwa 1 hari 2 hari ini memang dilarang berpuasa. Yakni paling tidak terakhirnya 1 hari ya. Yakni tanggal 30 Sa'ban itu memang dilarang berpuasa. Ya. Secara tekstual memang haram seperti itu ya. Namun jumhur ulama mengatakan makruh bukan haram. Sampai poso yang kelah gak haram, makruh. Kenapa makruh? Ulama berdalil karena ada pengecualian. Nyatane wong sing biasa poso oleh poso. Berarti larangannya bersifat tidak sampai haram, makruh. Tidak disukai. Ojo engkek gampangane ngono. Makruh saja itu. Enggak sampai haram. Maka nek kula mengikuti jumhur ulama hukumnya makruh, enggak sampai haram. Itu ya. Karena adanya pengecualian, nyatane wong liya oleh kok. Kan nonton nggak pakai. Berarti enggak sampai haram. Nek haram juga oleh mesti ini gitu. Itu. Maka maksudnya di makruh. Kula luweh sepakat, luweh masuk sing pendapat jumhur ulama yakni makruh karena ada pengecualian gitu. Karena di situ boleh bagi orang yang biasa puasa sunnah Senin Kamis atau puasa Dawud boleh puasa. Bagi orang yang isek diutang Ramadan juga boleh nyaur Ramadan di hari itu boleh gitu ya. Nah, maka masih dibolehkan. Namun nggih,
ada keterangan hadis dari Abu Hurairah. Jadi an Abi Hurairah radhiyallahu anhu nggih, ada riwayat hadis nggih, idza tasofa sabanu, ketika separuh nggih, ketika pertengahan Sa'ban telah tiba. Nisfu Sa'ban niku, nek cara wong kene wis ana kupatan niku, tengerane gampang. Nek sampean ora tanggalan ana wong kupatan wah jadi nisfu Sa'ban iki tanggal 15 iki kan ngono. Mesti sampean gak kupatan kan ngoten. Dikirimi tanggal. Gitu. Ora apa-apa enak kupate. Kan ngoten. Nggih. Jadi seandainya seperti itu nggih. Idza tasofa Sa'bana, ketika nggih pertengahan bulan Sa'ban telah tiba, fala tasumu, maka janganlah kalian semua berpuasa. Nah, ini hadisnya nggih. Hadis riwayat Imam Abu Dawud, Imam Tirmidzi dan Ibnu Majah nggih. Imam Ibnu Hibban dan yang lainnya nggih menilai hadis ini sahih. Hadis ini sahih sehingga pendapat ini diambil oleh kebanyakan ulama Syafi'iyah. Ulama Syafi'iyah itu memakruhkan puasa nggih. Memakruhkan puasa setelah malam 16. Setelah malam 15. Jadi tanggal 16 sampai tanggal 30 Sa'ban itu makruh berpuasa berdasarkan dalil ini. Karena hadis ini disahihkan oleh Imam Ibnu Hibban nggih. Kalimat janganlah itu berarti tidak larangan mutlak. Iya, larangan yang sifatnya makruh. Karena apa? Karena ada pengecualian itu loh, Pak. Oh, ternyata yang lainnya boleh. Berarti larangannya itu tidak paten itu loh. Nah, jadi ini makruh gitu. Terus kemudian jumhur ulama ya, menilai hadis ini dhaif. Ya, yang menilai hadis ini dhaif maka kebanyakan ya, ulama mengatakan masih boleh puasa, tidak makruh mulai tanggal 16, 17, 19 sampai 28 itu tidak makruh. Yang makruh 28, 29 sehari dua hari itu yang makruh. Itu ya, detail ya. Jelas. Nah, jelas ya. Jelas ya. Kalau kita mengikuti hadis yang ini menganggap ikut sahih, maka mulai dari 16 sudah makruh itu. Tapi jumhur ulama, karena jumhur ulama meyakini hadis ini dhaif, maka jumhur ulama mengatakan yang makruh itu tanggal 28, 29. Sedangkan tanggal 16 sampai tanggal 27 tidak makruh itu. Maka jenengan saiki puasa masih boleh. Masih belum makruh ya. Tapi engko nek perek-perek ora usah puasa gitu. Seperti itu. Ngeten nggih. Jadi ini diantara cuplikannya nggih. Sekarang kita masuk ke kitabnya. Jadi tentang puasa nggih. Tamu kodimai nggih, puasa itu nggih. Dulu itu puasa yang wajib itu sebelum puasa Ramadan diwajibkan itu puasa Asyura. Ya, puasa Asyura nggih. Kemudian setelah Ramadan diwajibkan maka puasa Asyura menjadi sunnah. Nah, seperti itu nggih. Jadi ayat diwajibkan puasa ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Itu ayatnya surat apa itu, Pak? Al-Baqarah ayat 183 sampai 185. Halaman 28. Tak catat ndak ditakoki aku. Iya. Tak catat ndak ditakoki. Takoki ayate ra roh. Catat mawon nek mboten beto Al-Qur'an, catat mawon. Kersane nanti itu juga ilmu kok. Kula riyen nek ngaji nggih kula catet ngoten niku terus kula goleki dhewe kula catet ki ambak. Dadi ngeten iki kula biasane nek ngaji riyen ustaz muni bahkan gak disebut nek aku ngaji nggih pian ra ono disebutno ayat sakmene surat sakmene ndak. Ngaji tok aku krungunine ya ayyuhalladzina amanu kutiba terus ya ayyuhalladzina kutiba misalkan seperti itu. Sudah nanti tak cari di Al-Qur'an yang lafadznya seperti itu terus baru tak tulis baru tak hafalkan seperti itu. Itu. Rada angel golek ini. Nek saiki nek kaya MTA bareng gampang golek ini wong didohno detail, malah nek brosure malah komplit itu kan. Kareng ngapalno nggih. Jadi dalil-dalil di MTA itu banyak yang sahih itu, boleh dihafalkan sebenarnya, hanya sebagian pemahamannya saja yang nggak sama itu loh. Maka kita harus adil menilainya, bukan berarti MTA ana sing salah kabeh, yo ndak sebenarnya gitu. Yo ono benere gitu loh. Maka sing benere boleh dipakai, yang nggak bener lah ditinggalkan seperti itu. Tentang puasa. Al-Baqarah ayat 183 sampai 185. Segi pemahaman beda. Nan?
Yang beda dari segi pemahaman. Nggih, dalile bener nek wis sampean ono brosure ono tulisannya apalno gak apa-apa, wong dalile bener. Pemahamannya saja yang berbeda gitu. Istilahnya tertentu. Semuanya. Nggih. Bahkan kemarin juga tak ceritakan tafsirnya kemarin tak bawa saiki gak tak bawa nggih. Ya, tentang ayat wajibnya Ramadan ini bahwa dulu puasa Ramadan itu wajib bahkan wis turu ora oleh kudu poso neh kan ngono. Wis keturun kudu poso neh nyoro malah sampean bar mangan bar salat Isya keturun wis nglilir wis oleh mangan neh. Berarti umat sebelum Kanjeng Nabi itu puasanya lebih berat. Iya. Zaman Nabi seperti itu. Bahkan dulu gara-gara itu enggak malam hari enggak boleh jima. Gara-gara itu, setelah tidur wis enggak boleh jima lagi. Itu. Gara-gara itu kan ada seorang yang bekerja berat. Rino mungkin traktor koyo Pak Carito misalnya. Rino traktor. Wis capek, dia puasa. Orang dulu bekerja berat puasa zaman Nabi itu. Makanya ono sing saiki bekerja berat jare oleh gak poso iku nyalai aturan. Zaman Nabi itu bekerja berat ini puasa. Dia itu puasa, bekerja berat. Setelah bekerja berat puasa, sorenya sampai rumah itu karena capek dia langsung tertidur. Urung buka, Pak. Urung makan minum, dia itu tertidur, bangun langsung puasa lagi, setelah tidur kudu puasa lagi. Iya, langsung puasa lagi. Gak mangan, gak ngombe, gak ngeloni bojone, puasa lagi. Akhirnya apa? Di pagi hari terpaksa kerja lagi. Kelihatan letih, kelihatan payah. Ditanya Nabi, ternyata dia bercerita itu. Nah, dia kepayahan itu gara-gara tertidur tadi. Dan juga kasusnya Umar bin Khattab nggih, bar turu ngeloni bojone. Akhirnya lapor Nabi, merasa berdosa lapor Nabi. Akhirnya turunlah ayat berikutnya pembatalan tentang hal itu. Ki biyen ngono, Pak, ceritane. Panjang itu ceritanya di tafsirnya ada gak tak bawa marai. Ki mang mbok piye kok lali kabeh ana tak go. Bon, enggak apa-apa. Nah, sekarang al-babul awal, bab pertama nggih. Fi muqaddimati siyami wa fi masailu. Iku ora ono harokate nek aku tak harokati dhewe ben ra kleru. Mergo nek harokati iki nek ambek maknane iso. Dadi wong nek wis ngerti ilmu nahwu ngarokati mbek maknane iso. Mergo dhek ngene, al-babu. Kok kenapa diwaca bu? Yen ngono terusan walian. Karena dia kalimah isim. Kenapa kalimah isim? Karena ada tanda al gitu. Kan seperti itu rinciannya cara ngaji anu. Karena ada tanda al. Pak Suratman wis rada ngerti, ya Pak Suratman ya. Nah. Iya. Jadi tak dono saithik iki ruwete ilmu baca ya. Tak dono saithik nggih. Jadi al-babu kan gak ono harakate. Al-babu. Kenapa dibaca bu? Nggih kan ono. Karena dia itu kalimah isim. Kenapa kok roh kalimah isim? Karena ono tandane al gitu. Nah. Ya. Dan juga kenapa diwaca bu nggih, oh gak ba, al-baba, al-babi misalnya jadi babi ngono. Karena di situ namanya nanti mubtada. Mubtada itu adalah kalimah isim yang berada di awal kalimat, nggih. Maka dia itu dibaca rafa, diwaca dhamah gitu kan ngoten. Jadi rinciannya seperti itu. Makanya orang-orang nek wis belajar iku maca yo rada penak. Nek kula sandangi, nyandangine ambek maca gitu. Al-babu tak utawi gitu. Nah, berarti al-babu. Al-awwalu nggih. Nah, seperti itu. Jadi nyandangine ambek maca nek kula ambek maca ambek tak harokati itu. Nah, seperti itu. Mben kok nek pas ngulang ngene iki wis gak mikir meneh gitu. Nah, seperti itu. Mbek maca nek omah ngono mbek maca tak harokati itu. Nah, mbek sing ora ora artine ya tak arteni kan ngono. Ngene kene kleng-kleng ora ora artine diguyu Pak Arji to aku. Sandangi jan difotokopi. Mboten. Wong iku jarak kitabku sing asli, jarak ora tak oret-oret, jarak gitu. Jarak ora tak oret-oret, tak nggo dokumen saja gitu. Jadi al-babul awwalu te bab kang pertama ben roh susahe maca itu lho. Ben roh ngono lho. Kala-kala wae jene ning hari-hari biasa ya wis ora trimo harokatan ya terjemahan bareng. Lah nggih. Jadi al-babul awwalu te bab kang pertama iku fi muqaddimati siyami nggih. Aku dhewe yo belajar geger ngono kono omah, pas ora belajar.
Belajar. Jadi makanya wong ngulang itu tambah pinter mergo dia belajar, bahkan belajar wong ngulang itu lebih belajar takoki Pak Harjito orang andal lebih belajar timbang karo sing budal. Karya terima mateng gitu. Takoki Pak Harjito yo. Pak Harjito iki nek ape dikongkon anu mesti dia goleki ngono kan ngono. Nganti dicepret dadi siji ku makalah-makalah itu. Lah aku iku apa iku ketemu orang yang hebat. Wonge iku wis biasa ceramah. Gitu. Biasa khutbah Jumat. Ning masjid-masjid bareng diundang ning khutbah Jumat ning masjid sing gede ngono ya gue kira ra kaprah. Kan ngono ya nyiapno gegere ra kaprah. Padahal dia biasa sebenarnya budal ya langsung iso. Cuma karena apa itu diundang di tempat yang lain lagi dia belajar lagi gitu. Jadi orang-orang tokoh-tokoh itu belajar terus itu. Enggak ngeleyeh-leyeh itu. Mereka itu belajar terus. Makanya kita ya belajar terus. Bahkan tak ceritakan berkali-kali ada ulama sing daurah kok Arab Saudi ning Indonesia, ulama klasik gurune para ustadz itu. Iku ning hotel leren iki kitabe diler. Golek rujukan tentang pembahasan ini, dalil dari kitab ini, dari kitab seperti itu diler. Itu padahal kelasnya ulama itu. Makanya ulama ini pahalanya besar. Makanya idza hakamal hakim fajtahada fa asaba falahu ajroni. Maka dia jika dia itu benar setelah buka-buka kitab kok benar, dia dapat pahala 2. Kok ternyata fa'ahto'ah ketika dia sudah buka-buka kitab kok salah, dia dapat pahala 1. Saya dapat pahala meskipun salah gitu loh. Karena beratnya berusaha gitu. Jadi al-babul awal itu bab yang pertama iku fi muqaddimati syami bahas tentang muqaddimah puasa. Wa filan iku tetep dari bab masalah itu pira-pira pembahasan ya. Jadi ada beberapa pembahasan. Al-masatul ula pembahasan pertama iku ta'rifus syami pengertian puasa. Wa bayanu arkanhi dan keterangan tentang rukun-rukunnya puasa. Al-awwalu tegang pertama iku ta'rifuhu pengertian puasa. Asyamu te puasa fil luguti ing dalem cara bahasane iku al-imsaku ngempet anisai dari sesuatu. Nah, puasa itu ngempet dari sesuatu itu secara bahasa. Ya ngempet. Dadi ana wong poso ngempet omong jare poso bisu. Kan ngoten. Iku puasa nggih. Ngempet ra gelem apa nggih, maka dinamakan ngempet gak mangan barang apa iku? Makanan-makanan sing ya mangane mokor sego putih tok diarani poso mutih kan seperti itu. Wallahu taala alam. Ada itu memang secara bahasa itu disebut puasa itu. Bukan syariatnya Islam. Iya. Terus wa fi syar'ilan iku ing dalem cara syariate, puasa iku apa cara syariat? Puasa iku al imsaku ngempet anil akli saking mangan, wa syurbi lan ngombe. Wasa iril muftirati lan semua yang membatalkan puasa ma'an niyati disertai niat min tuluil fajri dari munculnya fajar sodik ila ghurubi syamsi tumeka maring surupe srengenge. Jadi itu pengertian puasa secara syariat adalah menahan diri dari makan dan minum dan semua yang membatalkan puasa. Lagi PR kita, opo sing semua membatalkan puasa itu kan itu nanti PR-nya. Ma'an niyati serta niat min tuluil fajri dari munculnya fajar, yakni as-sadiqi fajar sodik ila ghurubi syamsi tumeka maring surupe srengenge. Inilah pengertian puasa yang sebenarnya. Jadi imsak itu empat. Coba terus mangan ndak kebacut kan intinya kan ngono. Mulane ana istilah imsak itu jenenge kon ngempet. Wis meh wayahe poso gitu. Nah, seperti itu. Ya, sing repot kok wis Allahu Akbar sampean mangan sak sereten butuh ngombe bareng ra dadi batal sampean malah wis adzan eleran ngombe. Ngombene isih koleke ge sore isih. Mulane iku kok repot. Makanya aslinya yo adat seperti itu yo juga dibenarkan juga sebenarnya. Dalam arti apa? Memang kita kudunya siap. Aslinya waktu imsak yang biasa di masyarakat itu adalah waktu fajar kadzib. Itu loh. Iki urung subuh loh iki, no. Isek fajar kadzib seperti itu sebenarnya. Ya, berhati-hati yo leren dhisik, gak apa-apa sing kira-kira sing
Makanan-makanan sing nyereti bareng diwisi dhisik nek mungkur ngombe biasa gak masalah. Heh? Napa? Napa mboten enten? Tese. Ancal makan minum tese. Yang mulai tidak boleh itu sudah azan. Artinya sudah azan sudah terbit fajar. Ya dalam rangka hati-hati nek awak dhewe mempunyai waktu yang longgar ya aja ngepresen to. Ora sempat salat qobliyah subuh bareng sampe laran mangan sik lagi budal itu. Kan ngono ya sing bener ya iku mau. Kita lebih awal sedikit, jangan sampai mepet-mepet bareng sehingga urung manjing subuh awak dhewe wis to masjid misalnya seperti itu atau sudah sholat dari rumah qobliyah dari rumah. Akhir itu bukan berarti mepet gitu. Akhir itu ya di akhir itu gitu aja, masih ada jeda. Akhir sahur kok bareng lagi Allahu Akbar lagi wis yo nyoro sampean sereten sampean itu. Akhir itu ya di waktu akhir yang sekiranya masih cukup untuk makan dan minum gitu saja. Coro saiki ya sekitar jam 3 setengah 4. Misalkan jam 4 itu waktunya apa? Jam 4 itu misalkan waktunya adzan, paling enggak jenenge akhir itu setengah 4 itu sudah akhir itu loh. Nah, diperkirakan saja kan dia ada waktu akhir bukan berarti paling akhir kan di waktu ada waktu pertama tunggalnya waktu sholat itu loh. Misalnya waktu sholat asar ada waktu awal, waktu tengah, waktu akhir kan seperti itu. Enggak harus pol akhir bukan. Waktu itu dibagi 3 seperti itu. Misalkan sahur itu dimulai dari setelah tengah malam ya tengah malam sampai jam 4 itu dibagi 3. Berarti jam 3 itu sudah masuk akhir itu loh. Kan seperti itu. Iya. Ngonteni wae iki engko nek aku wayah tarhim iki sik rong mangan sahurku gak akhir gitu. Heeh. Iya. Ngawalake buka nggih, buka ning awal iku ya sekali adzan kita langsung berbuka. Berbuka dalam arti apa ya? Sekedar enggak harus makan satu piring kan seperti itu juga. Ngonteni mangan sak piring kari salat maghrib. Itu. Jadi ya sekedar berbuka saja seperti itu. Nggih. Ngoten nggih. Iki wis 4:30 apenan. Asani utai kang nomor loro nggih. Iku arkanuhu rukun puasa. Tak tutupno rukune puasa. Min khilali ta'rifi siyami fil istilah nggih. Ditinjau dari nggih. Keluar dari pengertian puasa setelah istilah yattadihu maka nampak annalahu bahwasanya nggih bagi puasa tersebut itu rukna ini nggih utawi ana rong rukun. Asasa ini kang landasan dasar karune. Huma utawi rong rukun nggih. Ada 2 rukun, puasa hanya ada 2 rukun. Yang pertama rukunnya nggih, al awal utawi kang pertama iku al imsaku anil muftirati min tulil fajri ila ghurubi syamsi nggih. Rukun puasa yang pertama adalah menjaga diri dari yang membatalkan puasa dari munculnya fajar sodik sampai tenggelamnya matahari. Itu rukun pertama. Harus ada itu, sampai harus menahan diri itu. Nah, engko nek tengah-tengah moka saitio yo ya batal karena itu rukun. Asa ceglukan tok ya batal. Itu rukun karena rukun gitu. Aku wis menahan lakat pagi mau kok ngono. Iki kepeksa sak ceglukan tok gitu. Rukun ya batal, harus menahan itu sampai tenggelam matahari. Nggih. Wa dalilu hadzal rukni utawi dalil rukun ini iku qaulu ta'ala firman Allah taala fal ana basyiruhunna abtagu ma kataballahu lakum wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr tsumma atimmus siyama ilal lail. Nah, ini rukune iki. Fal ana maka sekarang basyirunna kumpulilah nggih istri-istri kalian wabtagu dan berharaplah maka taballah apa yang ditetapkan oleh Allah lakum bagi kalian. Nah, ini penghalalan mengumpuli istri di malam hari. Ini mulai ayat ini. Maunya gak oleh, Pak. Maunya gak oleh ke biyen. Maka
Fal ana basyiruhunna saiki wis bar turu lah anggere saya bengi oleh gitu lho. Ngene. Basyiruhunna, kumpulilah istri-istri kalian, wabtagu terus dan berharaplah makataba. Apa yang ditulis Allah yang ditetapkan apa maksudnya? Di dalam tafsir maka berharaplah anak itu. Maka ada sunnah ketika kita berkumpul berharap jadi anak itu ada sunnahnya. Seandainya nggak berharap mana wis bawa KB berang ya serang arah berharap kok. Berarti orang di pahala sunnah di situ. Kalong pahalane. Tapi ada sunnahnya ketika kita menyetubuhi istri kita, ada sunnahnya berharap jadi anak. Ini saya kira ya orang mang wis kabeh. Wis ora diniati kok. Ya orang arah apa dia berharap jadi anak ya serang arah itu loh. Malah muga-muga ora dadi ngono malahan. Iya kan umumnya wong ngoten kan saniki kancen pancen ngoten dan itu sifat manusia. Sahabat Nabi dulu juga azl itu dikeluarkan di luar azl sahabat Nabi itu untuk menghindari punya anak misalkan mungkin untuk apa itu menangguhkan biar gak terlalu kerepotan gitu kan saya cilik saya gendong wis metune ya kerepotan toh tapi memang ada yang sanggup itu ada gitu yang sanggup ada yang gak sanggup ya dijeda dengan cara azl nih biyen saiki KB maka KB ini dikiaskan dengan azl itu juga seperti itu maka KB itu boleh dalam rangka untuk menjeda bukan dalam rangka untuk mematikan rahim. Nek mematikan rahim tetap haram. Nek KB kan gak mematikan, masih bisa suatu saat nanti. Tapi nek rahim saya diwalik, itu haram dosa itu. Dosa itu. Nggak boleh itu. Kecuali ada korinah-korinah tertentu. Yakni misalkan iki nek kira-kira dia anak bahaya dengan nyawanya dan itu pasti secara ilmu kedokteran ya baru mungkin nggak apa-apa itu. Nah, ada ijtihadnya seperti itu. Tapi nek aku pengen ganti anak langsung diwalik no haram itu, ndak boleh itu. Nih. Siapa tahu sampean bojo mati, ke nikahnya otomatis bojo sing kedua pengen dia anak, lagi kelengak-kelengo. Olah to lah, kan gak ngerti, dia pikirannya kan urip terus nganti tuwa wong loro, ora ngerti kok. Bojone mati, dia rabine. Yo, bojone sing kedua otomatis pengen duwe anak saka ngene Dek. Dene wis kadung diwalik. Iya. Gak karek toleh aku pengen dia anak dede menengai rawani kondo piye iki kan ngono iya seperti itu ngono makanya wong wedok itu misalnya gak pengen dia anak jangan sampai diwalik itu rahim ya paling tidak ya sudahlah KB nek cara saiki bisa kan seperti itu dan itu boleh karena mungkin orang ingin menghindari terlalu repot dan lain sebagainya ya. Tapi nek ndek anak semakin banyak insya Allah pahalanya semakin besar karena anak itu amal jariyah itu yang mengalir terus sampai anak putune sampai terus beranak pinak terus nggak tumpes sampai untuk pahala terus itu masalahnya itu ya. Jadi wabtagu ma kataballahu lakum nggih. Berharaplah nggih anak gitu cara langsungnya nggih. Wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr dan makan minumlah sampai jelas nggih bagi kalian nggih. Apa itu benang putih dari benang hitam minal fajr dari fajar. Ya ini benang putih dan benang hitam yakni terang itu nggih. Karena orang dulu yang nggo benang tenan. Zaman sahabat yang nggo benang tenan ada nggih. Jadi pemaknaan seperti ini dulu juga ada. Jadi pemaknaan lafaz-lafaz dohiriyah kadang memang dulu juga ada. Mulane pemahaman dohiriyah yo gak disalahno nemen-nemen nggih. Kaya pemahane Ibnu Hazm yo nguyuh ning gone apa? Nguyuh ning gone kae dibahas kayak apa? Jomblangan nggih. Air tenang kan gak oleh haram yo. Nek Ibnu Hazm nek diadai botol dhisik diceplokno jomblangan ora apa-apa kan ngono. Kan sing ora oleh nguyuhi jomblangan iki kan gak nguyuhi itu. Wong ngene iki yo diakui sebagai ulama mesti ngono lah gitu. Iya semua ulama mengakui dia ulama itu Ibnu Hazm lah itu. Padahal di pemahaman seperti itu karena pemahaman yang toklek dohir nas itu masih diakui itu loh. Iya pancen dohir has ngono lho. Iya dadi yo ono sahabat ge biyen isek rong ketok benange ngono isek mangan kan ngono. Padahal wis subuh. Iki jenenge wong apa nek cara wong ngono kae yo? Wong samin. Wong samin masyaallah, masyaallah. Iya nggo benang gitu loh.
Terus kemudian karena makan dan minum itu dulu malam hari nggak boleh, ketika sudah tidur nggak boleh makan dan minum, makanya terus turun ayat ini, akhirnya boleh gitu loh. Wal muradu kang den karepake bil khaitil abyadi kelawan khaitil abyad benang putih wa khaitil aswad dan benang hitam iku adalah bayadun nahari. Bayadun nahari nggih, putihnya siang, wa sawadul laili dan hitamnya malam. Ya, ini putihnya siang sudah datang, yakni fajar shodiq sudah selesai. Itu rukun yang pertama, yakni menjaga diri, menahan diri dari semua yang membatalkan puasa dari terjun fajar sampai tenggelam matahari. Atsani utai kang nomor loro iku niat, rukunnya niat, harus niat. Ya. Harus niat. Ya. Nek gak niat gak sah posone ya. Niat untuk puasa harus di malam hari. Ya. Niat untuk puasa harus di malam hari. Ya. Nggak boleh di siang hari untuk puasa Ramadan loh ya. Untuk puasa Ramadan harus di malam hari. Ya. Terus bagaimana niatnya? Apakah setiap malam? Ya. Maka para ulama mengatakan, ya, boleh ya diniatkan langsung 1 bulan penuh. Boleh. Niat aku saulan poso iki ape poso itu. Bengi ya wis niat berarti kan. Dari awal sudah niat itu boleh. Adapun yang lebih sunnah dan lebih dapat pahala yang banyak itu setiap malam itu ingat dia bahwa besok mau puasa. Contohnya ingat apa besok gelem salat tarawih sesuk ape poso iki. Kan ngono. Iya, wis salat tarawih kok esuk aku gak sida poso aku kenapa lali gak niat. Mungkin bengi wis salat tarawih kok lali gak niat iki ya piye ngono lho. Oh, wis sampe salat tarawih bahkan melok sing 20 rakaat je. Wis semangate ra kaprah je. Jarene lali ra niat le. Perkara ora muni iku lho. Nawaitu soma godin al adai fardhi saya ora muni kuwi. Ya niate ora usah muni lah, muni iku mokor kanggo nuntun atine ben eling iki lho niate poso. Kan ngono, ora muni ya sah. Ora poso kanggo alasan. Terus sesuk ora poso jare lali ra niat. Aku wis tarawih cah tapi lali gak niat. Waduh. Iya, gitu. Nah, ngoten nggih. Mun monggo barangkali ana pertanyaan tentang puasa meskipun urung dibahas boleh ditanyakan. Tadi loh Ustaz, tadi pembatalan puasa selain makan minum itu apa? Coba, dan hati-hati gitu. Iya, diantaranya muntah dengan sengaja. Ya, terus. Berhubungan suami istri. Nah. Iya ta? Apalagi? Oh di sini ada, tak carikan. Ben karuan detail itu. Ada, tapi Mbah sudah berapa halaman? Tak carikan. Pembatal puasa. Ada, nanti masih jauh. Ya, karena mulai awal harus diketahui. Di. Loh kok. Napa monggo. Iya. Kurangan, jadi tidak hanya 2 kali sehari, tapi setiap saat, setiap sholat dibaca Sayyidul Istighfar. Sayyidul Istighfar, benar Bu. Boleh. Nah, itu termasuk bagian dari zikir. Zikir itu enggak ada batasan. Tapi dalam hadisnya kan yang dianjurkan ada pagi sore. Zikir pagi dan zikir sore. Nah, itu kalau maghrib isya itu enggak masuk zikir sore, boleh ya? Nah, Isya itu ya masuk kategori sore ya. Sore itu asar. Isya juga nanti pembahasan sore dan pagi itu ada tersendiri. Bahkan jam 11 siang itu masih pagi. Itu. Jadi nek masalah zikir meskipun bukan ikut zikir pagi dan sore dan itu boleh diamalkan secara mutlak. Zikir mutlak itu boleh. Enggak harus, itu sunnahnya. Ya, sunnahnya. Jadi boleh dibaca zikir yang Sayyidul Istighfar misalkan ataupun yang lainnya ya. Atau bahkan di pagi hari itu ada zikir a'udzu bikalimatil tammati min syarri ma khalaq itu dibaca kapan saja itu boleh. Di tempat-tempat apalagi di tempat-tempat angker. Jadi sebenarnya itu bukan batasan harus hanya 2 kali sehari, bukan. Di tempat itulah
agar jangan terlewatkan minimal 2 kali sehari. Sebagaimana istighfarnya Nabi itu sampai 100 kali itu sunnahnya. Bahkan jenengan istighfar sampai 1000 kali juga boleh gitu. Jadi janganlah kita meninggalkan istighfar yang apa itu, istighfar tersebut sehari ini tidak istighfar sama sekali, maka diberi sunnah oleh Rasul 100 kali atau 70 kali. Ada riwayat 70 kali dan 100 kali. Jadi minimal 70 kali itu. Nah, seandainya sampai istighfar setiap saat, setiap waktu sampai 1000 kali tidak masalah gitu loh. Nah, seperti itu nih. Jadi itu boleh. Aku golek iki pembatal puasa gitu ning kene ben detail. Kalau lain waktu aja. Kok iso Contohnya misalnya gibah itu apa bisa membatalkan puasa? Gibah tidak membatalkan puasa, tapi membatalkan pahala puasa. Intinya itu dimakan dan minum. Bahkan ya tak global aja ya, mau mencari kesuwen. Jadi intinya itu dimakan dan minum, inti dari pembatal puasa. Contoh, misalkan kita matanya sakit, ditetesi mata, batal enggak gitu? Maka jawabannya tidak batal. Itu bukan makan, bukan minum, itu berobat. Maka masuk kategori berobat, misalnya suntik misalnya dia kan sakit, terus disuntik biar sehat. Maka ini tidak membatalkan puasa karena bukan masuk kategori makan dan minum. Yang membatalkan puasa adalah yang makan dan minum, bahkan termasuk pengganti makan minum, diimpus. Nah, itu batal. Gitu. Ya, untuk suntik sebagian ulama mengatakan tidak batal karena itu bukan makan dan minum. Seperti itu. Intinya dimakan dan minum paling inti. Tapi yang ketiga tadi kumpul Jima. Batal, bukan sekedar batal itu. yang ketiga berarti makan, minum, jima. Oh, ada lagi muntah dengan sengaja. Kalau impus jelas ya. Itu batal karena nambah kekuatan. Ya. Jadi makan dan minum sengaja loh ya. Tapi makan minum gak sengaja ngantek glegek lah batal. Jadi kembali yang itu puasanya nggak batal. Nggak batal. Tapi ya batal itu pahalanya. Pahalanya berkurang atau bahkan bisa habis, nanti ditimbang. Antara dosanya gibah sampai pahala puasa itu abot endi itu. Berarti hanya Nek gibah iki iso entek pahalane poso itu. kewajibannya puasa itu sudah dilaksanakan. Kewajiban tapi pahala nggak ada. Iya, pahalanya terhapus. Jadi pembatal puasa makan dan minum itu yang pertama. Terus kemudian jima tadi ya. Jadi jima ya, makan dan minum jima. Tuhan muntah dengan sengaja. Ya iya sampai semeh urut ini. Terus kemudian apalagi itu berbekam, tapi berbekam itu perselisihan ulama yang benar tidak batal. Berbekam tidak batal gitu. Terus keluar darah haid, ya jelas batal, dia ora wajib puasa gitu. Terus niat membatalkan puasa, niat saja mesti gak makan. Dia sudah batal gitu. Nah, wong urung lunga lho ya. Urung lunga padahal lunga kan oleh batalno puasa di perjalanan yo. Nek omah wis niat batalno puasa, yo batal posone dhek yo dosa pisan. Wong perkara batalno nek omah iku ora oleh nek urung lunga. Ya itu. Jadi walaupun dia safar, tapi di rumah sudah makan nggak diniati puasa. Nggak boleh. Nggak boleh. Tapi lainnya kalau di perjalanan. Ya, misalkan besok puasa ya. Rencananya besok itu mau ke Surabaya. Ya sudah, nanti malam ya sholat taraweh, besok ya sahur, terus puasa. Nah, kalau mau membatalkan setelah benar-benar di perjalanan baru boleh membatalkan. Kalau ada rencana pergi, kok langsung tidak puasa, dari awal dia berdosa. Iya, karena sampean ngerti toh nek sesuk dadi lunga? Ora ngerti. Gitu loh. Nek ra sido. Nah, iya. Yo ndak, tetap di perjalanan harusnya sudah safar itu. Kalau mau berangkat berarti masih mukim, masih di rumah. Tidak boleh itu cara fikih. Ya, niat batal, terus kemudian murtad. Loh, ya hanya itu memang pembatalnya, intinya hanya itu saja nggih. Ya makan, minum, jima nggih, muntah dengan sengaja itu yang pasti. Ngene ngoten nggih. Wallahu taala alam nggih, semoga apa nanti pertanyaan malih mau? Napa? Ibu belum sampun Bu, apa Bu?
Ini Ustaz. Pripun? Ulangi. Dengan tirokno Pak Harjito. Imamnya itu sudah salam, makmum baca tahiyat Belum selesai. Itu gimana di tahiyatnya ya wis dilereni ngono wae kok. Diterus. Oh, ngatan. Tuntas. Ya, dituntasno kok. Wis Imamnya wis salam, tahiyate rong bar. makmume. Nah, maka ketika kita itu masih untuk masalah salam diselesaikan saja. Jadi ketinggalan salam itu tidak apa-apa. Ini diselesaikan saja gitu. Jadi sampai selesai nggih, enggak usah sampai sunah-sunahnya nggih. Sampai selesai sudah langsung ikut salam. Problem yang real Nggih. harus dia buka itu. Kita mumpung ingat ya, kata yang lain. Sholat tarawih itu kita berjamaah itu kan lebih bagus, Nggih. demikian ya. Nggih. Ya. Terus karena yang imam itu pakai tarawih 23 rakaat. Nggih. Nah, kita ini dengan keyakinan 8 plus 3 witir berarti 11. Nggih. Nah, orang tersebut pada waktu rakaat 8 itu selesai, dia pulang. Nggih. Terus diteruskan witir di rumah. Sendirian di rumah. Sendirian. Yang saya tanyakan, apakah dia dapat pahala berjamaah itu menghapuskan dosa itu? Mana? Kalau nggak mengikuti imam secara keseluruhan. Kalau tidak mengikuti imam secara keseluruhan dia rugi. Karena apa? Karena iya. Kalau kita sudah mengikuti yang 23, itu yang lebih baik kita mengikuti sampai selesai sampai witirnya. Kalau tidak mau yang mengikuti 23 ya cari yang 8. Ya. Jalannya gede. Iya. Karena apa? Karena man qama ma'al imami hatta yang syorifa nggih. Kutiba lahu qiyamul lailatin. Barang siapa yang sholat mengikuti imam sampai selesai, dicatat baginya sholat semalam penuh. Nah, yang kedua, perempuan. Perempuan ini kan tidak diwajibkan untuk berjamaah. Dan yang kedua lagi, dia menghindari karena tahu bahwa yang terdekat itu semuanya pakai 23 rakaat. Dia nggak pakai itu. Sehingga dia sholat sendiri di rumah. Gimana Ustaz? Dapat pahala nggak? Ya, pahala ya tetap dapat. Ya, maksudnya pahala yang seperti semalam suntuk dan apa itu kan ada hadisnya mansoma Ramadana Imanan wa ihtisaban. ya, mankoma Oh, mankoma manang ihtisaban bukir lau matako dama mindan bik. Nah ini kan mankoma ini kan Iya. sholat tarawih. Iya. Nah ini orang perempuan tidak berjamaah. Dia dapat itu. Dapat. Cumanya dia tidak dapat ini qiyamul lail sepenuhnya itu tadi. Tidak mendapatkan apa itu? Qiyamul lail semalam suntuk tidak mendapatkan. Yang semalam suntuk itu kan dalil kalau sholat Bersama imam. sholat isya kan. Ustaz. Boten. Begitu gitu kan. Nah, isya. Kalau tarawih itu tahu saya ya dalil cuma koma Ramadana itu. Untuk tarawih loh ya. Kalau yang seperti sholat bukan semalam itu setengah malam. Kalau semalam suntuk itu kan sholat subuh. Itu kan dalil yang lain. Dalil yang lain nanti barang siapa yang apa itu sholat isya ya, berjamaah dia seperti separuh malam. Sedangkan dia sholat subuh berjamaah seperti semalam malam, sehingga ketika dia sholat jamaah isya dan sholat subuh seperti sholat semalam sepenuh gitu kan, seperti itu. Ini pahala tersendiri. Dia dapat semalam penuh tersendiri. Ada lagi yang dia sholat bersama imam sampai selesai. Ini untuk sholat taraweh. Ada khusus. Iya. Man qama ma'al imami qama qiyamul lail. Bukan sholat isya dan bukan sholat subuh tadi. Memang hanya qiyamul lail saja. Jadi tidak terpisah antara isya dan subuh. Ada dalil lagi. Makanya ketika kita mengikuti yang 23 sampai selesai saja, nanti dicatat semalam suntuk. Kita sholat qiyamul lail itu. Gitu. Iya memang ada. Tarawih 23 itu kan juga jamaah. Ya, kenapa kita gini? Kenapa kita itu misalkan yang yakin 8? Sebenarnya
taraweh itu qiyamul lail itu boleh 8, boleh 12, boleh 16, nggih, boleh 20, bahkan zaman sahabat sampai ada yang 30. Asal dua-dua sebelum. Iya. Maka di samping praktek sahabat itu ada yang 20 dan ada yang bahkan sampai 30, maka para ulama mengambil dalil qiyamul lail masna-masna. Jadi qiyamul lail salat malam itu dua-dua, nggak ada batasnya. Nah, yang kenapa dinamakan taraweh? Taraweh ini adalah identik dengan salat yang santai di malam Ramadan. Namanya sebenarnya sama-sama qiyamul lail. Pak, pertanyaan terakhir. Kalau dia nggak bisa di masjid, dia berjamaah sendiri suami istri di rumah, apa dapat pahala seperti itu? Dapat. Karena tidak wajib di masjid jamaah salat sunnah itu. Salat sunnah. Iya, salat taraweh itu. Dia salat wajib loh ya. Iya, makanya seandainya suami ingin mengimami istrinya biar istrinya dapat pahala semalam suntuk, ya dah, maka dia sholat wajibnya di masjid bersama jamaah, kemudian pulang di rumah ngimami sholat taraweh. Khusus untuk sholat sunnah. Kalau yang lain. Nah makanya dia pulang dan bahkan boleh pulang dia juga mengimami sholat wajibnya istri boleh. Jadi ke masjid ya, sampean sholat isya bareng imam, terus sampean mulai sholat isya neh ngimami bojum rumah. Nah, pahala muakeh iku. Mergo engko oleh sholat sunnah. Sholat isya sing di rumah mah hukumnya sunnah. Istrinya sampean oleh pahala jamaah isya, oleh pahala jamaah sunnah taraweh itu. Ayo, monggo nek praktek ngoten. Nah, artinya kalau sunnah berjamaah boleh dapat pahala. Dapat. Iya, yang penting itu tadi, ketika nggak jamaah rugi gitu, rugi saja, tapi tetap dapat pahala gitu. Yo kalah sampai sing jamaah gitu. Ngoten nggih? Ngoten mawon wallahu taala. Adapun pembahasan yang rumit-rumit nanti bila kali pertemuan berikutnya. Wallahu taala alam, semoga kajian ini membawa barokah, membawa manfaat, mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala, nggih, termasuk kita ikhtiar bertalabul ilmi meskipun kita sudah tahu ini adalah memperbarui ingatan kita gitu, ngoten nggih. Wallahu taala alam, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum.